Aksi kocak Pratama Arhan jelang melakoni latihan perdana di Solo. Presiden Prabowo gelontorkan dana fantastis untuk timnas Indonesia. Kekurangan skuad Garuda yang wajib dibenahi STY usai hadapi Myanmar. AFF diam-diam untungkan Vietnam ketimbang timnas Indonesia. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AFF diam-diam untungkan Vietnam ketimbang timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari media lokal Vietnam yang membongkar cara Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF yakni dalam membantu timnas Vietnam mengalahkan timnas Indonesia di babak penyisihan grup ini. Sebagaimana diketahui, duel melawan Vietnam digelar di Stadion Vietri pada Minggu 15 Desember mendatang. Namun sebelum melakoni laga itu, skuad Garuda harus menghadapi Laos pada tanggal 12. Itu artinya timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 3 pertandingan, yakni dalam tempo waktu 1 pekan. Lain halnya dengan Vietnam, skuad asuhan Kim Sang-sik yang sukses meraih kemenangan besar atas Laos baru dijadwalkan kembali bermain saat menjamu Indonesia. The Golden Star Warriors punya waktu istirahat selama kurang lebih 1 pekan sebelum turun dalam bentrokan melawan tim besutan Sintayong ini. Spekulasi liar bahwa AFF memberikan bantuan kepada Vietnam untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia pun muncul. Bahkan, media Vietnam The Top 24/7 menyadari bahwa hal itu bakal menguntungkan negaranya. AFF membantu timnas Vietnam mendapatkan keuntungan besar saat bertemu timnas Indonesia. Pelatih Kim Sang-sik dan timnya akan mendapatkan keuntungan besar dari segi jadwal ketika mereka mendapatkan waktu istirahat di pertandingan kedua. Tulis The Top 24/7. Menariknya, media Vietnam itu juga membedah skema perjalanan timnas Indonesia ke Vietnam nanti. Hanya dalam tempo 3 hari. Selain perjalanan, cuaca pun juga bakal memengaruhi kondisi dan stamina anak asuh Sintayong jelang laga nanti. Di mana cuaca dingin di Vietnam berbanding terbalik dengan Indonesia yang panas. Marcelino dan kawan-kawan pun dirasa memerlukan waktu untuk adaptasi. Kekurangan skuad Garuda yang wajib dibenahi STY usai hadapi Myanmar. Pertama, organisasi permainan. Di laga kontra Myanmar, permainan timnas Indonesia dapat dikatakan masih cukup buruk, khususnya di babak pertama. Melansir dari laman aseanfootball.org, timnas Indonesia hanya menguasai sekitar 47% penguasaan bola sepanjang laga dan hanya menciptakan sekitar 5 sampai dengan 6 peluang. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi permainan skuad Garuda masih jauh dari harapan. Di laga kontra Laos nanti, masalah itu wajib dibenahi dengan meningkatkan chemistry antar pemain. Kedua, kreativitas lini tengah. Salah satu kekurangan timnas Indonesia di laga kontra Myanmar kemarin adalah kurang aktifnya lini tengah dalam membantu penyerangan atau dalam mengalirkan bola. Marcelino Ferdinand terlihat masih bekerja keras sendiri di lini tengah karena kedua rekannya yakni Arkan Fikri dan Sanadin Faris belum terlalu bisa menjadi penyeimbang di sektor gelandang. Ketiga, ketajaman lini depan. Salah satu masalah utama dan klasik di timnas Indonesia saat ini adalah lini depan yang kurang begitu memberikan kontribusi. Duet Hoki Caraka dan Arkan Kakak memang masih belum terlalu memberikan kontribusi yang cukup memuaskan. Kedua penyerang muda ini memang masih memerlukan chemistry lebih lanjut guna menemukan kecocokan satu sama lain. Aksi kocak Pratama Arhan jelang melakoni latihan perdana di Solo.
Momen menarik terjadi ketika para penggawa Garuda tengah bersiap untuk menjalani latihan jelang menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda telah tiba di Solo pada Selasa malam, di mana sang pelatih Sintayong jadi magnet supporter maupun penumpang yang berada di area Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Bahkan sederet fans pun juga sudah menunggu di luar pintu kedatangan bandara yang terletak di perbatasan Boyolali Karanganyar itu. Dari pantauan, trio juru taktik asal Korea Selatan ini dengan sabar melayani permintaan foto maupun tanda tangan. Menariknya, dikutip dari unggahan akun Instagram @solokini, Arhan terlihat sembunyi di belakang Sintayong dan duduk di koper sembari bermain handphone. Kendati demikian, usai dari terminal kedatangan, Sintayong langsung menuju mobil yang terparkir tidak jauh. Dia tak memberikan sedikit pun pernyataan kepada awak media. Hal itu tampaknya berkaitan dengan kondisi pemain yang membutuhkan recovery. Terlebih skuad Merah Putih sendiri langsung menggelar latihan pada hari ini guna persiapan menghadapi Laos besok. Presiden Prabowo gelontorkan dana fantastis untuk Timnas Indonesia. Di tengah perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memamerkan perhatian yang diberikan Presiden Prabowo Subianto, yakni kepada PSSI dan sepak bola nasional. Di sela rapat kinerja kabinet di Istana Negara, Erick Thohir menceritakan Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan bahwa dukungan pendanaan pemerintah untuk sepak bola siap untuk dicairkan secara bertahap mulai Januari 2025. Jika ada acara di Istana, Pak Prabowo sampaikan, Pak Erick, dana yang saya bantu PSSI mungkin nanti sebagian akan cair bulan Januari. Ini sesuatu yang menggembirakan, tadi saya bilang. Menariknya, mantan Presiden Inter Milan ini pun membocorkan pemerintah menambah alokasi dana dari sebelumnya 150 miliar rupiah per tahun menjadi 227 miliar rupiah per tahun. Bahkan pencairan dana akan dilakukan secara bertahap mulai Januari nanti. Untuk membiayai seluruh program PSSI sendiri, Erick Thohir sebelumnya menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia membutuhkan dana antara 500 sampai dengan 600 miliar rupiah, yakni untuk mengikutsertakan program Timnas di semua kategori. Namun selain mendapatkan dukungan pemerintah, PSSI kini telah menjalin kemitraan, yakni dengan 25 partner dari sektor swasta yang kini menjadi mitra PSSI. Yang mana dari sektor swasta itu sudah terkumpul dana sekitar 400 miliar rupiah. Itu artinya perkembangan sepak bola tanah air khususnya Timnas Indonesia telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Untuk itu, para supporter pun juga wajib bersatu mendukung kemajuan tim Merah Putih dengan tidak memecah belah karena semua pihak telah saling berkontribusi.